Nah, sebenarnya apakah ada korelasi antara masalah seksualitas itu dengan cakra-cakra yang sudah kita pelajari sebelumnya? Nah, mari kita bahas lebih dalam lagi terkait masalah cakra seksualitas, kemudian penyimpangan, dan bagaimana cara kita untuk mengoptimalkan cakra seksualitas atau tantian itu dan korelasinya dengan keinginan kita untuk memiliki keturunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinkronisasi dan harmoni, harmoni diri dan harmoni semesta. Ketemu lagi dengan saya Bung Tommy dari channel Itersol. Cakra seksualitas merupakan cakra yang berkaitan dengan seksualitas seseorang, baik itu berkaitan dengan kelenjar gonad maupun kelenjar ovarium pada wanita. Nah, bagi seseorang yang dia memiliki permasalahan di cakra tantian atau cakra seksualitasnya, biasanya dia akan memiliki gejala atau kecenderungan-kecenderungan tertentu. Ketika cakra tantian atau seksualitasnya ini terlalu over, biasanya keinginan seksualitas seseorang itu akan sangat menggebu-gebu sekali. Makanya terkadang dia sudah tidak melihat lagi apakah dia itu pasangan yang resmi atau tidak, apakah dia menantunya. Bahkan ini juga yang menjadi penyebab banyaknya kasus-kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan yang selama ini bermunculan di berita-berita. Akan tetapi bagi seseorang yang memiliki permasalahan cakra seksualitas atau cakra tantiannya ini lemah, biasanya dia akan memiliki masalah seksualitas, baik itu impoten dan lain sebagainya, sehingga dia tidak memiliki gairah seksualitas. Cakra tantian atau cakra seksualitas ini sebenarnya dia merupakan cakra di urutan kedua. Dia memiliki pancaran aura yang berwarna jingga. Ketika mempunyai masalah keharmonisan, ketika mempunyai masalah di cakra tantiannya, dia biasanya akan memberikan warna-warna yang dominan berwarna jingga di ruangannya, baik itu warna cat, mungkin dia juga pakaian diambil warna jingga dan lain-lain. Nah, itu merupakan salah satu metode terapi untuk kawan-kawan yang memiliki masalah di cakra tantian atau cakra seksualitas. Berkaitan dengan masalah keturunan, dia menginginkan keturunan lelaki atau perempuan, ada beberapa metode yang bisa kami sampaikan. Yang pertama, ketika kawan-kawan memiliki keinginan untuk mendapatkan keturunan lelaki, di mana kita ketahui secara biologi yang membawa keturunan itu adalah kromosom X dan Y, di mana bagi jenis kelamin laki-laki dia biasanya memiliki kromosom XY, sedangkan untuk jenis kelamin perempuan dia biasanya memiliki kromosom X dan X. Artinya yang berpengaruh menentukan jenis kelamin lelaki atau perempuan itu adalah sperma yang dikeluarkan oleh si laki-laki, yaitu si kromosom Y itu tadi. Yang harus kita pahami terlebih dahulu, si kromosom Y ini pada dasarnya dia memiliki sifat itu dia lincah, akan tetapi daya tahan atau daya hidupnya itu dia lemah, sehingga dia cepat mati. Sedangkan si kromosom X ini dia geraknya itu lambat, tetapi dia memiliki daya tahan yang lebih kuat. Nah, setelah kita ketahui sifat dari kromosom X dan Y itu, kita bisa ambil beberapa cara-cara. Yang pertama itu berkaitan dengan masalah kesuburan. Jadi kawan-kawan yang memiliki keinginan untuk mempunyai anak dengan jenis kelamin bisa dicoba untuk melakukan hubungan seksualitas atau suami istri itu pada masa-masa subur si wanita atau si istri. Karena ketika si wanita atau istri ini dalam kondisi yang subur, maka si kromosom Y ini tadi dia ketika berenang, dia kan berenangnya sangat cepat, sehingga dia akan sampai lebih dulu dibandingkan kromosom X. Dan ketika dia sampai dan sel telurnya itu sudah siap, maka si kromosom Y dari sperma ini dia akan segera membawahi sel telurnya, sehingga kemungkinan untuk mendapatkan anak dengan jenis kelamin laki-laki itu akan lebih besar. Demikian kebalikannya, ketika memang kawan-kawan ingin mendapatkan keturunan dengan jenis kelamin yang perempuan, artinya dia melakukan hubungan suami istri atau seksualitas itu pada masa-masa yang tidak subur.
atau pada masa-masa setelah mendekati menstruasi. Nah, kemudian cara yang kedua yang bisa dijalankan yaitu dengan cara penetrasi atau dengan cara saat melakukan hubungan suami istri itu ketika dia menginginkan anak dengan jenis kelamin laki-laki, artinya dia melakukan penetrasi ke dalam. Jadi si suami atau si laki-laki ini dia melakukan penetrasi ketika akan mengeluarkan sel sperma itu dia di posisi dalam atau di posisi mentoknya. Tetapi ketika dia ingin mendapatkan anak dengan jenis kelamin perempuan, dia saat akan mengeluarkan spermanya itu dia bisa sedikit menarik kemaluannya sehingga dia berada di bagian permukaan si vagina pasangannya. Nah, kemudian yang ketiga, mengkondisikan suasana asam dan basa, di mana kita ketahui isu-isu yang ada di masyarakat ketika dia ingin punya anak laki-laki dia harus banyak makan daging, ketika dia mau punya anak perempuan dia harus banyak makan sayur-sayuran. Nah, yang harus kita pahami adalah yang harus banyak makan daging dan yang harus banyak makan sayuran itu sebenarnya si siapa? Ketika dia ingin punya anak laki-laki, di sini yang harus banyak mengkonsumsi makanan daging itu adalah si lelaki atau si suami. Dan si perempuan itu dia lebih banyak mengkonsumsi sayur-sayuran. Demikian sebaliknya, ketika dia menginginkan anak dengan jenis keturunan perempuan, maka si laki-laki ini harus lebih banyak mengkonsumsi sayur-sayuran. Sedangkan si perempuan itu banyak mengkonsumsi daging-dagingan. Tujuannya apa? Itu untuk menciptakan suasana asam dan basa pada kandungan si perempuan itu tadi. Cara yang selanjutnya yang bisa dilakukan adalah pada saat orgasme si perempuan atau si istri. Jadi ketika dia menginginkan anak dengan jenis kelamin laki-laki, maka si perempuan itu harus diusahakan dia orgasme, sedangkan si laki-lakinya dia bisa tidak orgasme atau orgasmenya belakangan setelah perempuan. Kenapa? Karena ketika si perempuan itu dia orgasme duluan, makanya akan keluar cairan dari si wanita ini sehingga kromosomnya dari laki-laki itu tadi dia akan bergerak lebih cepat untuk masuk ke sel telur. Nah, demikian sebaliknya ketika dia menginginkan anak dengan jenis kelamin perempuan, maka si wanita atau si istri ini diusahakan dia tidak orgasme atau dia orgasme belakangan setelah si laki-laki itu mengeluarkan sel spermanya. Nah, itu tadi beberapa tips dan trik bagi kawan-kawan di sana yang menginginkan keturunan dengan jenis kelamin laki atau dengan jenis kelamin perempuan. Sekali lagi kami tekankan bahwa ini merupakan salah satu metode atau cara yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan anak dengan jenis kelamin laki atau perempuan sesuai dengan keinginan kita. Tetapi ini tidak 100% karena semua ini adalah bentuk ikhtiar dan usaha kita tadi. Dan juga kawan-kawan bisa melatih dan mengoptimalkan cakra tantian atau solar plexus itu tadi dan juga cakra dasar supaya stamina kawan-kawan itu dalam kondisi yang fit dan hubungan seksualitas itu bisa lebih optimal dan maksimal. Demikian pembahasan dari kami terkait masalah korelasi antara cakra tantian atau cakra seksualitas dengan masalah keturunan, dengan masalah keinginan untuk mendapatkan anak laki-laki atau perempuan, dan bagaimana cara kita untuk mengoptimalkan si cakra tantian atau cakra seksualitas itu tadi. Semoga materi pada kali ini bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share sehingga keilmuan ini bisa lebih bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.